gimana sih caranya supaya usaha lo itu demand-nya kebentuk? Kalau klien nanya ini punya siapa, bilang Hansel Augie itu juga kerja di sini. Sumpah demi apapun. Semakin cepat lu bisa ngedelegate suatu task, semakin cepat lu bisa grow. Jangan pernah 100% delegate. Seringkali malah jadi backfire ke lu sendiri gitu loh. Dia nge-charge segini Gi, lu nge-charge berapa kemarin, kemahalan kali gitu kan. Pas gue lihat, bos, ini bener-bener 10 kali lipat daripada yang gue charge. Halo teman-teman semua. Hai. Gue tidak berbahasa-basi lagi seperti biasa. Insights Podcast itu tuh bukan podcast yang ngobrol ngalur ngidul kemana-mana, gak ada maknanya. Sesuai namanya Insights, jadi kita pengen nge-share beberapa insights balik lagi yang Creativera pernah lakukan. Dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya. Topik yang kali ini, yang hari ini, sebenarnya kalau misalkan lu trace ke episode-episode sebelumnya, kita udah pernah bahas mirip-mirip kayak gini kan, how to grow, how to scale. Cuman yang sekarang ini gue pengen lebih agak dari angle yang berbeda aja sih. Kayak mematahkan mitos yang dulu kita pikir kayaknya cara grow-nya, cara scale-nya gini deh. Cuman ternyata pas udah dijalanin kagak ternyata. Salah. Ternyata beda ya. Iya, jadi maksudnya kalau lu look back dari tahun 2017-18 sampai hari ini kan Creativera kondisinya udah beda banget lah ya. Beda bangetnya juga syukur itulah ya. Dan apa sih faktor-faktor yang kita bisa pelajarin ya, gue akan share di podcast ini. Boleh. Kayak gitu. Nah yang pertama itu poinnya adalah gini. Lu tuh sebenarnya gak butuh lebih banyak klien dari segi jumlah Sol. Gue akan jelasin apa maksudnya gitu loh. Kalau dulu kita sempat mikir kan, kayaknya kita untuk naikin pendapatan kita nih Creativera, kita harus bener-bener kliennya banyak banget nih. Dulu kita sempat 5 dalam sebulan, tapi kayaknya harus 50 deh. Betul. Biar banyak gitu kan. Tapi seiring berjalan waktu, ternyata banyaknya jumlah klien yang lu kerjain itu gak sesignifikan itu sama pendapatannya. Yang lu harus cari itu adalah, lu harus cari higher quality client atau better quality client. Nah Hansel lebih tahu nih tentang klien mana sih yang sebenarnya worth it banget buat dikerjain karena dari segi periode waktu mungkin singkat, paymentnya tinggi, terus nggak ribet, portfolio juga keren gitu-gitu kan. Dan privilege itu lu bisa dapatkan seiring berjalannya waktu. Lu bikin brandnya, misalkan lu bikin design house, ya di day one pasti lu nggak mungkin bisa dapetin klien yang worth it banget buat dikerjain. Tapi seiring berjalannya waktu lu ada namanya, terus lu first brand juga misalkan, orang tahu lu sehingga mungkin brand yang kerja sama lu bakal lebih besar gitu kan. Mungkin gue nanya ke Hansel satu dulu deh gini, kayak boleh gak Sol? Ini pertanyaan yang Robi Sumantri tanya ke gue, dan pas dia tanya ini ke gue kayak, ih boleh juga nih pertanyaan. Momen kapan pas lu nge-build Creativera ini, lu ngerasa gila gue gak percaya gue ngerjain brand ini loh, ada brand datang ke kita. Kapan sih tuh kalau versi lu? Sebenarnya itu sebenarnya tidak terduga sih sejujurnya. Pasti gak? Tidak terduga. Jadi itu itu masih di tahun-tahun awal kok. Tahun-tahun awal kita berdiri, salah satu bank lah. Oh, Bank BNI. Iya, Bank BNI tiba-tiba nge-approach, terus abis itu cuman fun fact-nya dia tuh dari small project dulu Ki. Betul. Dari small project dulu. Jadi dia tuh ingat gue project motion ya kalau nggak salah dulu ya. Iya, project motion sama ada video tapi scale-nya lumayan kecil lah ya. Scale-nya kecil, tiba-tiba itu udah 2-3 project lanjut, itu lumayan lanjut terus tuh. Lumayan lanjut terus, tiba-tiba dia bilang, oh ini ada pitching lagi nih kayak gitu. Mungkin ya karena kita pasti nge-handle-nya dengan baik juga sih. Betul. Kita nge-handle baik. Ya namanya juga dulu kita masih awal-awal ngerintis ya. Dapat klien yang ternama gitu. Jadi gue dan Ogi nge-treatnya memang sangat-sangat baik pas itu. Orang kliennya aja ke kantor kita udah kayak kantor dia sendiri. Langsung duduk di sofa, laptop, meeting, selonjoran semuanya kayak jadi kayak gitu banget lah gitu kan. Abis itu ada project yang lumayan besar gitu. Iya. Di atas 100 jutaan di zaman itu sih kita cukup besar. Iya, di zaman itu tuh lumayan di zaman itu tuh lah. besar lah kayak gitu kan. Awalannya sih dari situ sih. Iya. Tapi kalau ditanya itu kapannya, itu kayak 4-5 bulan berdiri deh. Oke, jadi setengah tahun berdiri, lu baru ngerasa ada momen itu ya? Iya, betul. Poinnya, maksudnya itu kan misalnya kita ngerjain BNI waktu itu kan, BNI Corporate University, gue inget banget itu kan. Kalau dilihat dari tahun ini, sekarang kita lihat video itu kayaknya videonya kurang banget sebenarnya kan, biasa banget. Betul. Tapi tahun itu udah lumayan bagus, lah gitu kan. Nah, maksudnya kenapa itu better client daripada
kita cari klien dengan kuantitas yang banyak karena gini. Waktu kita kerjain BNI Corporate University di tahun berapa tuh ya? 17 kali ya? 2017 kali ya? 17-an kayaknya ya. 17-an. Itu dari segi production value simple banget. Simple. Ya kan? Tapi payment yang kita terima itu kayak mungkin berkali-kali lipat daripada kalau misalkan ada brand yang mungkin tidak sebesar Bank BNI waktu itu. Mungkin dulu sebelum-sebelumnya project kita mungkin ya sepertiganya kali ya. Sepertiganya. Dari satu project itu gitu. Bener. Bisnis teman ya kan. Dan itu gak apa-apa sama sekali. Gak apa-apa sama sekali. Cuman waktu itu kita ngerasa gila ya. Kita seminggu bisa menghasilkan amount yang sama kalau kita ngerjain bisnis-bisnis teman dalam setengah tahun misalkan. Itu kan membuka mata kita kan. Bahwa kayaknya kita harus nge-aim project-project yang apa ya. Secara basket size gede ya kan. Walaupun problemnya juga makin gede ya. Problemnya semakin besar itu betul. Maksudnya ya kesulitannya kan lebih besar lah ya. Naik, ya. Tapi kalau kuantitinya banyak, gampangnya gimana ya? Kayak lu ngehandle 1 orang dibandingkan lu ngehandle 3 orang. Iya. Mungkin ada yang bilang kayak ya tergantung orangnya mas kayak gitu kan. Iya itu betul. Tapi kalau yang kita alamin sih sejujurnya semakin banyak yang dihandle gitu ya. Masa kuantitinya semakin banyak, tipe orang beda-beda, BM-nya beda-beda kan gitu kan, maunya beda-beda semuanya. Itu lebih apa ya, lebih draining dan lebih capek sih. Setuju. Tapi BNI Corporate University itu ya selalu gue inget itu tuh kita dapetin sebenarnya masih dari referral. Iya. Gue inget banget jadi waktu itu tuh gue kerjain after movie dari teman SMA gue dan ternyata after movie-nya itu salah satu sponsor acaranya adalah BNI itu. Iya. Nah ada salah satu employee-nya ngelihat after movie-nya makanya mereka reach out ke kita kan. Oke. Nah jadi gue ngerasa oke, ini kayak apa ya, big brand pertama yang kita kerjain, tapi cara dapetinnya masih referral. Gue punya satu momen yang bener-bener kayak gila, ini bener-bener gila sih. Netflix sih kalau gue. Mungkin banyak yang kita udah pernah sering ngobrol juga kan. Karena proses kita mendapatkan itu betul-betul tidak ada satupun referral atau koneksi. Iya betul. Pure dari tiba-tiba kayak siapa sih namanya, lupa gue. Ya pokoknya itu ya orang Singapura, dia kontak kita dan akhirnya kerja sama kita dan apa, gue tanya dia tahu dari mana ya, dia hunting di website aja, browsing gitu kan, dan dapat kita. Itu momen dimana gue langsung ngerasa gila, soal kita punya bisnis beneran. Gitu. Gue inget sih itu. Iya kan, dan dari segi value lu tahu sendiri kan, itu lumayan game changer di hari itu, dan itu salah satu project pertama kali kita dengan size segede itu dalam satu project. Gue sama Ansel langsung noraknya ada kayak kita nggak percaya bisa ngerjain project sebesar itu di tahun itu dan secepat itu juga, cuma 1 hari kan. Produksinya cuma 1 hari, betul. Iya, preparationnya ya adalah beberapa minggu gitu ya. Tapi dari segi periode tuh cepet banget gitu loh. Dan itu sampai sekarang membuka mata gue sama Hansel juga bahwa kita harus nge-aim kalau mau grow ya. Ini kan judulnya mau grow, mau scale kan. Harus agak main smarter juga. Lo harus nge-position diri lu supaya bisa attract mungkin brand atau project-project yang lebih besar masalahnya sehingga lu bisa solve masalah itu dan revenue lebih besar. Betul. Kayak gitu. Cuman gue takut ini sih, takut disalah artikan bahwa oh berarti kita nggak ambil project-project yang simple gitu, nggak juga. Masih kok. Masih gitu. Cuman ini adalah bagian dari strategi lah bisa bilang. Kayak gitu. Oke, itu poin yang pertama ya. Nah poin yang kedua ini baru saja gue rasakan belakangan ini sebenarnya. Bahwa ketika lu mau nge-scale apapun, tapi terutama kalau kita kan di creative business kan, service base, yang lu harus effort banget lakuin adalah gimana caranya lu nge-build demand dari service lu jauh lebih tinggi daripada supply yang lu punya. Ngerti gak maksudnya? Jadi kalau misalkan teman-teman gak tahu, gue yakin mostly tahu, tapi ntar dia selalu taruh. Jadi kalau di usaha itu kan ada supply, ada demand kan. Intinya kalau supply itu adalah kayak resources yang kita punya, apa yang kita bisa offer. Demand itu adalah kayak permintaan dari klien-klien lu apa segala macam. Kita tuh sekarang hari ini mungkin di titik dimana dari demandnya itu lebih tinggi daripada apa yang kita punya sekarang, ngerti nggak? Dan itu ngasih privilege gua sama Hansel untuk bisa lebih memilah. Iya kan, project mana yang go, mana yang ntar dulu, gitu loh. Tapi kalau lo nggak punya, alias kayak supply lo lebih tinggi, cenderung kayak semua opportunity lo akan hajar. Harus lo makan semuanya. Harus lo makan, gitu kan. Dan lo akan
jadi commoditize gitu loh. Jadi kayak harga berapapun gue hajar deh. Karena kan daripada gak ada gitu kan. Kalau gue nanya lu sebagai orang marketing dan branding ya. Lu pernah bisnis makanan juga kan? F&B pernah juga kan? Lu ada ini gak tips atau advice buat audience tentang gimana sih caranya supaya usaha lo itu demand-nya kebentuk gitu loh. Walaupun gue tahu itu gak bentar ya. Kayak gitu. Tadi karena lu ngomongin soal F&B gitu ya. Yeah. Lu bikin F&B, honestly sejujurnya cuma bertahan 4 bulan. 4 bulan sejujurnya ya. 4 bulan karena pas itu persaingan sikut kiri kanannya itu besar banget. Di BSD lu bikin ya? Di BSD, gue bikin di BSD dan lumayan kena black campaign juga tuh pas itu. Oh ya? Sama yang udah lebih established dibandingkan gue. Oh gue baru tahu. Iya kayak gitu, jadi singkat cerita pokoknya itu kedai rame. Kedai rame. Jadi ya sedangkan yang datang ke tempat itu tuh, ke area itu tuh rata-rata orangnya itu aja sebenarnya. Jadi biasanya lu makan Jepangan gitu ya, katsu gitu-gitu, kok pindah ke gua. Ya gue disirikin lah apa, pokoknya semuanya jadi dipersulit lah semuanya gitu-gitu. Ngerti. Dan itu zaman masih kuliah. Akhirnya stop juga karena jujur itu udah mengganggu kuliah gua. Pas itu kayak gitu, karena sore jam 3 jam 4 udah harus ngurusin itu sampai malam dan lain-lain, ya kita UAS UTS yang akan kepegang juga. Iya pasti gitu. Yang pertama sih kalau dari gua itu menurut gua sebenarnya awalnya kenapa jadinya menurut gue tuh oke banget karena gue membuat suatu diferensiasi. Gitu. Di situ adanya sate, bakso, katsu gitu-gitu. Gue buat rice bowl yang ada 5 menu lah. 5 menu yang biasanya mungkin lo temuin itu di mall. Ini lo ada di kaki 5 pas itu. Iya, kedai. Di kedai kayak gitu. Jadi kayak diferensiasi itu yang harus bisa lu buat karena jatuhnya gini, kita agensi yang main banyak kan gitu. Banyak banget. F&B juga gitu atau enggak kedai gitu yang bikin banyak. Kayak sekarang coffee shop juga kayak gitu. Coffee shop banyak banget. Tapi ya lu coba harus bikin diferensiasi itu. Tapi diferensiasinya juga banyak. Kalau kayak gitu kan ya antara produk lah. Ya kalau kayak kita diferensiasinya mungkin gampangnya menurut gue ya, yang gampang terlihat adalah ini karena gue tahu dari klien juga. Maksudnya kayak klien kenapa ada yang jadinya ke kita karena dia butuh misalnya di social media management. Ada beberapa vendor dia atau yang dia pernah kerja sama, kalau mereka mau video production divisi TVC, mereka harus cari vendor lain. Nggak bisa di agensi itu tersebut gitu. Dia nggak nge-handle itu kayak gitu. Sedangkan di kita itu kita makan semua. Ya lu mau TV komersial, digital komersial bisa kayak gitu kan. Jadi itu salah satu dari klien kita yang bilang, yaudah deh gue video sama lo lagi aja. Biar gampang gitu ya. Iya, atau juga sosmed di lo mana-mana aja gitu. Dan kalau dari segi branding, ini kan nge-create demand ini kan sebenarnya bukan kerja semalam kan Sel? Iya. Kayak Creativera pun setahun, 2 tahun, 3 tahun awal demandnya, wah kita kejar-kejaran tuh. Wah gue kemana gitu kan. Kalau menurut lu, kenapa harus dalam jangka panjang gitu? Karena kan kadang-kadang ada orang, apalagi kayak klien kita kan sering juga gitu kan. Most agency punya klien yang, bahkan gue pun baru di WhatsApp, bilang kayak Mas Augie ini KPI-nya 100,000 followers dalam 3 bulan. Wah gila 300,000 followers. Semua orang pengen kayak gitu loh. Walaupun gue ya followers kan bukan bener-bener langsung demand kan ya, itu awareness lah. Tapi kenapa menurut lu harus dibangunnya jangka panjang sel view-nya? Supaya nyadarin orang bahwa untuk nge-create demand di usaha lu gak bisa kayak sekejap gitu. Karena sampai sekarang pun juga jatuhnya klien kita terbentuk sebenarnya kalau lu lihat. Maksudnya terbentuk yang gini, kita bukan ada salah satu agensi yang dia social media management juga yang awal-awal muncul bareng kita lah. Yang khusus buat itu doang. Iya. Nanti yang ini disensor ya. Iya. Dia lebih ke F&B banyak kan. Gitu, lebih banyak ke F&B. Gue gak tahu apakah yang dia publish itu seperti itu. Maksudnya kayak ya portofolio yang dia publish itu lebih ke F&B dan lain-lain kayak gitu. Atau ya di luarnya dia banyak juga. Cuman karena kita pernah ada anak kantor kita yang sahabatnya kerja di sana. Jadi gue sempet nanya kayak gitu. Oh ternyata memang benar mereka lebih main di F&B. Terutama area tertentu. Yang di sekitar kantor mereka. Itu rata-rata klien-klien mereka tuh itu semua kayak gitu. Ngerti gue. Sedangkan kita sendiri dibilang strong banget di F&B, jujur aja tidak. Kayak gitu. Tapi korporasi, banking dan lain-lain kita tuh lebih ke situ. Gitu. Maksudnya jadi kayak portfolionya itu nge-build over time gitu ya. Tapi kalau lo lihat sekarang leads yang datang rata-rata begitu yang ke kita. Iya. Ada F&B yang datang ke kita kayak yang kemarin kayak bar.
restoran ramen lah, Iya, dan iya, lain-lain kayak gitu. Ada aja nggak kita ya? Gue nggak ngerti apakah dari sudut pandang itu mereka ngelihat, oh Creative Era nih sebenarnya bisa ngerjain itu dan capable gitu ya. Tapi dibilang itu kita strong enough enggak? Ya. Dari portofolio. Tapi apakah kita mampu? Menurut gue kita mampu. Iya. Gitu. Maksudnya gue pede lah. Iya. Itu kan yang lo bahas lebih kayak antara lo mau niche down ke satu industri atau kayak kita rada broad kan. Betul. Cuman kita rata-rata nggak niche down ke satu industri soalnya. Iya. Dan itu emang pro kontra sih. Betul. Cuman yang kayak tadi ini lo bilang dengan overcome dari supply demand dan akhirnya market lo akan terbentuk kok. Iya. Karena dengan kita ngelakuin agak broader gitu, nge-create demand-nya lebih tinggi daripada yang kita bisa. Walaupun dulu pas gue freelance yang tadi gue bilang kan, gue tiba-tiba dapat banyak tuh wedding, pre-wed apa semuanya gitu. Oke. Gue pribadi gue nggak mau market gue ke situ. Oh iya. Akhirnya gue coba shifting ke gimana caranya gue ke komersial ya. Gue mikir gitu. Gimana caranya gue ambil di F&B lah, inilah dan lain-lain gitu, atau enggak documentation untuk event lah. Gue lebih happy terhadap itu. Yes, ngerti. Tapi entah kenapa pas itu yang datang ke gue pre-wed, wedding gitu semua. Yes. Akhirnya gue mikir kalau itu yang gue publish terus nggak bisa. Oke. Akhirnya gue kebentuk jadi ke situ. Iya. Udah pasti. Berarti dalam jangka panjang lu harus ngekomunikasiin message yang lu mau sampaikan ke calon klien lu itu lagi gitu ya dalam jangka panjang ya. Karena kita pun juga di atas 5 tahun lah baru kerasa kayaknya specialty-nya di sini deh. Betul. Bukan di day one. Kayaknya 1 tahun sampai 3 tahun kita masih mencari specialty kita di mana gitu kan. Kalau sekarang gue udah pede tuh mau nyebut ini udah deh gue guarantee top banget gitu loh. Cuman kalau di sini gue akan heads up di awal bahwa Creative Era nggak strong di sana, kita bisa. Tapi kita nggak strong di sana, itu info aja sih gitu. Ya itu good point sih. Jadi create demand-nya gitu. Jangan kayak lagi rame ke sana, lagi rame ke sana. Iya, akhirnya gitu. orang nggak tahu lu tuh maunya kemana sebenarnya. Yes. Ya salah satunya mungkin lu harus nge-create konten atau enggak sosial medianya aktif gitu kan. Jadi kayak orang tahu gitu. Oke, itu good point sih. Nah, poin ketiga sekarang ini nggak kalah pentingnya sama yang sebelumnya. Tapi ini lebih ke personal development sebenarnya. Kan tadi kita bahas lebih ke overall bisnis kan. Ini lebih ke personal development si foundernya atau si manajernya atau siapapun orang dalamnya gitu loh. Ya itu adalah gue ngerasa ini mungkin berguna buat teman-teman yang nonton. Gue ngerasa klien-klien yang datang itu benar-benar paralel sama seberapa lu sebagai personal itu meningkat juga kemampuannya. Oke. Maksudnya gini, ketika dulu tahun 2017 contohnya, cara gue berbicara itu nggak kayak sekarang. Ya nggak sih? Cara Hansel nge-quote, bikin price itu logiknya nggak kayak sekarang kan. Tapi makanya yang datang juga klien-klien atau brand-brand yang selevel sama lu. Ngerti gak maksud gue? Nah cuman sekarang mungkin brand-brand yang datang ke lu itu kayak sesuai sama apa ya, knowledge yang lu punya gitu loh. Jadi kayak ngerasa lebih head to head gitu loh. Jadi key pointnya adalah kalau misalnya lu mau dapetin better client, kayak topik yang poin nomor 1, maksudnya insight nomor 1, lu harus jadi better version dari lu juga. Iya, setuju gue. Kayak gitu kan. Gini deh, kalau Hansel gue lihat dengan lu bergaul dengan community misalkan di sepeda segala macam, terus surprisingly dan secara nggak sadar ya, lu step up cara lu berbicara, cara lu ini juga kan. Sebenarnya gitu sih. Kalau gini deh, biar real aja nih, misalnya biar pada relate. Apa soal yang dari dulu di day one yang dulu gue masih kayak gini nih ngerjainnya, tapi sekarang lu udah berubah total gitu, yang apa yang hari ini lu udah gak kayak gitu lagi dan lu ngerasa beda banget hasilnya gitu loh. Ada gak di lu kayak satu apapun itu loh? Kalau dari gue ini sih tentang solving problem kali ya. Itu benar. Iya. Untuk nge-solve problem itu, problem solvingnya itu sebenarnya mungkin kalau dulu gue orang yang sangat cepat reaktif gitu loh. Oke. Yaudah, yang penting cepet aja. Ngerti. Yaudah, yang penting cepet apa solve dah kayak gitu. Cuman terkadang kayak gitu mungkin ada beberapa tahap yang dibutuhkan maksudnya. Maksudnya kayak ada di beberapa waktu yang itu emang lo harus kayak gitu. Cuma kalau di sekarang, kalau kayak bukan menunda untuk nge-solve sih sebenarnya sekarang, tapi kayak mungkin lebih pikir panjang untuk masalah tersebut, misalnya kita solve-nya bagaimana. Apa aja yang bisa dilakuin kayak gitu, atau nggak ada plan A, plan B, plan C kayak gitu. Kayak yang lu tadi bilang gitu, gue semakin kesini kayak gue lebih suka kayak bergaul atau nggak di circle dengan orang yang berkarir atau nggak dari umurnya itu di atas gue. Di atas lu, ya setuju. Gue tuh lebih suka kayak gitu. Iya. Jadi gini, baru beberapa waktu lalu lah. Ya pas buat kemarin lu nanya kan, gue weekend kemana? Iya, gue nanya lu. Lu nanya gitu, gue weekend kemana? Ya itu hari Minggu, gue buat abis gereja gue ketemu sama
teman-teman yang seumuran sama gue, Iya. gitu. Yang udah married, udah punya anak lah dan lain-lain gitu. Di Gading ya? Iya, enggak, kemarin di Plus Indonesia. Oh Plaza. Keren. Lantai berapa? Lantai L4. Terus. Iya. Gue maksudnya gini, kalau mungkin ngobrol untuk sekedar kayak catch up gitu-gitu, gue oke gitu. Tapi mungkin kalau ngomongin soal karir atau kayak apa yang lagi dilakuin sekarang dan lain-lain gitu, lebih deep lagi. Iya. Gue nggak tahu kenapa gue nggak nyambung Oke. kayak gitu. Tapi ya mungkin karena background yang berbeda kali ya. Iya, Maksudnya iya, kayak ada yang ngelanjutin usaha bapaknya, ada yang usaha family lah, inilah dan lain-lain gitu. Tapi sekarang gue lebih menjadi orang yang lebih baik mendengar, ya kan. Misalnya kayak sama yang tadi gue bilang, yang udah berkarir lebih lama inilah, terus karirnya pun sekarang lebih sukses gitu ya. Yang teman-teman gue yang kayak gitu, gue kayak semakin banyak belajar aja gitu. Iya. Untuk kayak ada teman gue yang introvert mampus, Yes. sedangkan dia di posisi yang tinggi, dia harus nge-handle banyak employee dan banyak tim. Iya, gue juga ada teman Dia cerita gimana sedrain apa dan akhirnya solving problem dia seperti apa. Bener. Gitu. Jadi gue kayak oh gitu. Iya. Masa kalau dulu ya udah aja gue kayak ya udah mungkin ya reaktifnya gue jadi gampang marah apa ini dan lain-lain. Kalau sekarang kayak oh ya karena mungkin dia dengar cerita banyak ya. Kalau dari cerita lu ya sebenarnya nggak harus ngomongin kerjaan terus. Justru kayak ngomongin tentang random aja, lifestyle aja, lu dapat wisdomnya mereka secara nggak langsung kan, kayak gitu loh. Gue sama lu sama persis sih, karena untuk kalau gue kan gini, cara orang untuk nge-develop dia punya knowledge atau dia punya mindset kan pasti antara belajar dari podcast kayak gini atau dari buku ya kan. Tapi menurut gue yang paling langsung keserap kayak sponge tuh emang dari network lu sih Sel. Itu nggak tahu kenapa. Apalagi kayak gue pribadi sekarang kan masih muda lah hitungannya lah ya. Tapi gue cukup bergaul sama orang yang 10-15 tahun lebih tua dari gue. Sehingga obrolannya tuh bisa dapat apa ya, dapat vibe-nya. Oh ternyata di umur sekian yang mereka bahas tuh ini ya orientasinya. Sehingga gue kayak mencuri 15 tahun ahead gitu loh. Gitu sih. Itu mah gampang ini di luar pekerjaan lah ya. Kita agak ngidul dikit gitu. Gak apa-apa. Di luar pekerjaan. Normalinya mungkin di umur kita gitu kayak ya udah mungkin yang dari sisi keluarga gitu ya, pasangan suami istri. Suami itu yang lebih bekerja gitu ya. Ternyata akhirnya gue tuh belajar banget, ada satu temen gue juga yang bekerja itu malah istrinya. Oke, fun fact. Karena suaminya udah dari awal menikah itu udah 10 belasan tahun, itu dia yang fully kerja, dia cari tabungan sebanyak mungkin gitu ya udah. Sekarang kerjaan dia cuma sepedaan doang. Istrinya kerja sekarang akhirnya jadi kayak gantian gitu. Oke. Tapi yang ngurusin anak, sekolah anak, ngajarin anak untuk pelajaran semuanya si bapaknya. Oke. Dan di situ gue kayak oh bisa ya kayak gitu. Sedangkan mungkin kalau di umur kita kayak nggak ada sih teman kita yang kayak gitu. Nggak ada. Gitu. Iya. Dan ternyata itu nggak kenapa-napa juga. Iya. Ya itu kan perspektif lain kan berarti kan. Bener sih. Gue lebih ke ini sih kayak ketika lu berkumpul dengan orang-orang yang jauh lebih tua. Ya tapi ini kan case-nya umur kita kan. Mungkin kayak range-nya early 30s lah ya atau kayak late 20s ada juga kan. Itu gue dapat wisdom yang harusnya gue dapetin masih 15 tahun lagi, cuman jadi sekarang gitu loh. Sehingga lu lebih lebih wise menjalani hari-hari lu sekarang gitu loh. Apalagi kayak kita di Creative Era bikin usaha kan jadi kayak lebih tahu gitu loh. Oh ternyata kayak gini-gini nih realitanya gitu kan. Jadi lu akan nge-step up lagi. Cara bicara lu, cara lu deal, perspektif lu tentang uang, perspektif tentang family itu berubah total kan. Berubah total. Sehingga itu jadi membuka bukan membuka wawasan sih, tapi kayak lebih ngebuka opportunity buat balik lagi ke brand atau klien yang datang ke lu. Mereka akan melihat lu kayak oke ini orang mature lah, ngerti nggak kayak bukan kita kayak dulu kayak anak kuliahan baru bikin usaha gitu, kayak gitu sih. Jadi emang balik lagi ketika lu mau dapetin better clients, make sure diri lu udah getting better juga, kayak gitu sih. Karena gue aja ngeliat lu ya setahun lalu sama sekarang aja udah beda banget. Cara ngomong lu, cara pikir lu beda banget. Dan itu kayaknya harus continuous terus kan. Kayak gitu sih. Teman kita lah, Clara teman lu. Lu lihat deh, maksudnya kayak dia pun juga sangat mengaplikasikan self development yang gila banget kan gitu. Gue sama lu agak biasa aja lah. Karena kita lebih sans orangnya. Tapi itu penting banget. Oke, jadi gitu ya. Kalau lu mau dapetin better clients, lu harus make sure diri lu harus better juga. Intinya itu. Panjang lah kita kalau bahas itu soal ini aja udah hampir berapa setengah? Udah setengah jam. Hampir ya setengah jam kita ngebahas itu doang. Karena emang sepenting itu menurut gue. Orang banyak yang tinggalin gitu loh. Gue akan langsung ke poin berikutnya aja. Poin yang nomor 4 bisa dibilang ya. Gue belajar bahwa
setiap brand kayak kita gini ya, Creativera misalkan, itu dapat opportunity semakin banyak ketika kita tuh semakin visible. Dalam arti semakin ada di mana-mana, kan gue sering bilang kan ada di mana-mana gitu. Tapi maksudnya adalah ketika lu cari misalkan kayak video production company misalkan, lu tuh bisa muncul gitu loh. Dan muncul tapi bukan cuma sekedar SEO lu bayar paling atas doang. Tapi pas muncul lu juga bisa ngejual dari website lu bagus segala macem. Terus bukan cuma orang pas lagi searching doang, tapi lu bisa bikin something yang ke-spread ke mana-mana. Terus bukan cuma online doang, tapi kayak misalkan dari gua atau dari lu itu bisa kayak semacam tanda kutip first brand nggak niat gitu, orang-orang tahu oh Hansel ini jadi gini-gini nih, dia orang advertising nih gitu-gitu kan. Dan gue baru realize itu terus terang ya beberapa tahunan lah belakangan ini, bahwa pentingnya untuk Creativera itu bisa visible seenggaknya di online. Kayak gitu kan. Even kita pun kan gini ya, mencari kadang-kadang freelance workers kan untuk bantuin kita juga, kita cari yang paling visible kan di Instagram lah, di LinkedIn lah, gitu-gitu. Kayak yang kayak freelance gitu ya. Gue sambungin dikit kayak contohnya si inilah pilot drone. Oh iya pilot. Ivan Justin kan. Iya Ivan Justin. Kan awalnya karena dia muncul di FYP TikTok gue. Iya benar. Terus gue kirim ke lu. Terus pas banget momentumnya ada project. Benar. Ada project, coba deh gue kontak gitu. Iya. Gue DM dan lain-lain, taunya oke gitu, sampai sekarang ya bisa kerja sama bareng gitu. Dan kalau ada apa-apa drone FPV adalah Ivan aja gitu. Betul. Karena kayak apa ya? Kita sering bahas hoki kan, maksudnya kayak luck gitu kan. Waktu itu gue sempat diundang sama Robby di podcast, dia bilang kayak lu hoki nggak sih sebenarnya Gi bikin ini CDA? Kok bisa tiba-tiba lu dapat klien ini? Padahal dia tahu gue dari nol, dia tahu lu dari nol, kayak kita berdua bukan siapa-siapa. Jadi buat FYI yang nonton juga, gue sama Hansel tuh bukan siapa-siapa, bener-bener no one gitu loh. Kita nggak ada background gimana-gimana, followers juga nggak banyak waktu itu. Jadi kayak no one banget. Dan Robby bilang lu hoki ya gitu. Cuman gue sempat baca dari terus terang ya dari Insta story-nya temen gue gitu loh. Jadi kayak ada namanya itu servers mentality gitu. Gue share ke lu ya. Jadi ternyata selama ini CDA tuh ngelakuin servers mentality. Maksudnya adalah lu bayangin deh kalau server lagi nyari ombak ya kan. Iya. Lu pernah main surfing gak sih? Gak pernah ya? Pernah sekali. Oh pernah sekali ya? Pas itu coba-coba aja tapi. Lu anak gunung sih. Iya. Ya kalau gue kan suka tuh waktu itu main surfing gitu kan. Gue dapet ombak nih. Terus pas gue lagi dalam ombak, gue tuh kayak mikirnya tuh kayak di momen itu doang gitu loh. Gue nggak mikirin kapan ombaknya habis, gue nggak mikirin jatuh, gue mikirin apa. Pokoknya gue mikir kayak enjoy aja gitu di situ kan. Tapi ketika gue nggak dapet wave-nya, gue tahu bahwa ada next wave yang bakal datang lagi. Ngerti gak? Itu persis banget sama yang gue dan Hansel lakuin selama ini ternyata. Jadi kenapa kita itu kadang-kadang kalau lagi ngerjain project tuh kayak fokus banget sampai lupa bikin konten. Karena kita terlalu fokus untuk bikin project itu semaksimal mungkin hasilnya. Dan ternyata itu part of servers mentality gitu loh. Kita fokus ke momen udah hari ini aja gitu loh. Dan ketika kita nggak dapat pitch kayak kemarin kita kan pitching tuh yang sampai Mas Arel beng-beng sampai ke Gunung Pancar ya. Iya, gue ke Sentul. Sentul bikin mock up dan nggak masuk kan. Sekarang lu aja udah lupa. Gue udah lupa sih. Hal itu terjadi kan. Karena lu tahu exactly ada wave-wave lain yang bakal maju gitu loh. Karena gue pas itu cuma kayak sedih sih sebenarnya. Gue juga sedih. Gue sedih banget tuh project gak masuk sebenarnya. Karena menurut gue kayak bakal seru nih. Menurut gue kayak seru gitu. banget sih. Karena kayak bakal seru. By nominal honestly ya biasa aja sejujurnya. Dibilang ini banget enggak, tapi bakal seru. Cuman yaudah sih gue bener-bener cuma move on. Yaudah move on sampai malam itu ya lah. Pokoknya sampai malam gue tidur paginya udah kayak oke, gitu. Betul. Betul banget. Brand otomotif ya. Dan kita pengen buat kerjain itu karena kita otomotifnya lebih ke motor tapi ya. Jadi kayak gokil ini Dino rame sini gitu. Gak dapet. Cuman gak dapet ya sudah. Iya. Ada rezeki lain. Betul. Nah cuman karena kita tahu kayak gue sama Hansel punya effort untuk bikin Creativera itu bisa punya visibility di mana-mana, visible. Jadi gue tahu bakal ada pitching-pitching lainnya. Betul. Itu sih yang kenapa bikin gue nggak terlalu sedih-sedih amat. Kayak sekarang kita juga lagi pitching sama salah satu insurance, one of the largest insurance company kan di Indonesia gitu loh. Gitu. Gue nggak tahu masuk apa enggak. Kalau masuk ya kita fokus lagi. Kalau nggak masuk ya kita tunggu wave lainnya aja. Itu sih poinnya sering mau gue share. Menurut gue tuh bagus sih. Gitu. Jadi bikin diri tuh visible kemana. Oh satu lagi sih sebenarnya. Dulu gue tuh, tapi gue gak mau sebut ya. Karena belum
tanda tangan dan lain-lain gitu loh. Yang kontak lu itu loh, yang kemarin kontak lu yang kita Creativera diminta untuk jadi bagian dari acaranya. Oh iya. Iya kan? Yeah. Gue gak mau sebut bulannya juga karena terlalu obvious, namanya apalagi. Tapi lu tahu gak itu kan mungkin kayak di Jakarta lah ya, atau di Indonesia bahkan salah satu event yang mungkin orang-orang kreatif dan business owners dan entrepreneurs look up to gitu loh. Yeah. Dulu kita, gue pun juga dulu audience, ngerti gak sih? Lu mungkin juga gitu dan sering liatin dia nggak ada harapan untuk bisa datang sebagai kontributor Creativera, mungkin dipajang di mana-mana, nggak ada pikiran kayak gitu. Cuman karena ketika mungkin kita bikin insights, kita ngonten apa segala macam, jadi di mana-mana dan akhirnya dapat opportunity itu. Iya. Ya kan? Itu salah satu bukti sih bahwa visibility itu bukan cuma datengin klien doang, tapi lu bisa di-recognize di industri lu gitu loh. Iya kan? Setuju. Sebenarnya semakin lu tuh visible gitu ya, exposure lu tuh akan semakin broad juga sebenarnya. Bener. Dan itu kan jadi membuat, terutama gue ngerasa gila Sal, berarti apa yang kita lagi lakuin sekarang nih, syuting gini bermanfaat ya ternyata. Gitu kan? Jadi kayak nggak wasting time lah gitu. Atau nggak ya? Iya kan kadang-kadang gue masih suka ya kalau lagi macet lah, atau nggak gue mau tidur gue buka-buka komen-komen YouTube gitu ya. Iya. Walaupun kadang gue mikir kayak ini kita podcast kayak gini, terkadang gue cuma kayak udah ngomong aja gitu. Cuman emang apa yang kita alamin gitu kan, ternyata itu bermanfaat buat orang. Betul. Dan ketika di-recognize sama suatu kelompok yang kita anggap bagus kan, kayak legit lah gitu. Ya gue makin kayak anjir Sal, berarti apa yang kita omongin tuh nggak ngablu ya, ngerti gak sih, kayak lumayan bener juga. Karena kalau misalkan ngablu kan nggak jelas nih orang dua gitu kan, gitu sih. Ternyata ada impactnya. Ternyata ada impactnya gitu loh. Walaupun ya gue jelek, gue ngomong jelek, bagus gue ngomong bagus gitu. Gitu sih. Karena gue nggak bakal jadi content creator yang bagus ngomongnya kan. Gue cuma bisa cerita apa yang gue lakukan aja sih. Gitu sih. Gitu ya. Jadi bikinlah brand lu visible di mana-mana dan nggak harus kreatif ya di apapun nggak sih. Restoran kayak fashion kayak apa kayak. Apalagi fashion, ya kan, fashion harus banget itu mah. Yoi. Nah, gue langsung bukan skip sih, next ke poin berikutnya ya. Ini agak ngaruh ke proses team building sebenarnya. Kayak kita udah bahas di episode 2 sebelum ini kalau nggak salah tentang nge-hire dan lain-lain. Tapi ini lebih ke mindset dibalik nge-hire itu. Terutama buat small team, very very small team kayak under 3, under 5 gitu ya. Dulu kita tuh nge-hire orang yang sifatnya tuh doer kan soalnya. Cuman lu boleh kasih advice tuh juga tapi kalau gue ngerasa sekarang di titik ini gue ngerasa Creativera ini butuh untuk scale bigger, kita harus nge-hire thinker gitu loh. Karena di titik dimana gue itu udah mentok nih, gue udah mikirin segala macam tapi kan gue cuma pengen 24 jam, gue butuh thinker lainnya untuk bisa nge-inovasiin perusahaan lu kan gitu. Karena lu bayangin nih kalau misalnya kita gak ada PM kita, gak ada account eksekutif, dulu kan thinker jatuhnya kan. Ya kita akan kesedot terus ke operation gitu loh. Lu ada advice gak salah untuk hiring ini? Karena banyak yang belum tahu untuk ngebedain kapan gue harus hiring operational team, kapan gue harus hiring thinker untuk ngebantu lu ngegedein company lagi gitu. Oke. Yang pertama sih menurut gue, ini dari gue pribadi ya. Sekali lagi gue bilang berkali-kali, dari gue tuh menurut gue yang pertama lu solve dulu operasionalnya. Dalam arti gue lebih baik jadi sebelumnya gue ada 100% lah di operasional. Dengan kita hire untuk orang yang bisa ngegantikan lo di operasional, berarti kan load lo di operasional semakin turun. Pasti. Iya. Barulah lo bisa percentage lo di thinker jadi naik. Kayak gitu. Ketika lo udah nanti load operasional lo semakin turun, udah sisa 20%, 10%, 5%, barulah thinker lo bisa naik lagi. Benar. Gitu. Karena nggak mungkin dong kita misalnya gini, aneh banget gue sama lu masih terjun nih 80% di operasional, yang kita hire thinker semuanya gitu. Dan mereka guide-nya siapa? Benar. Yang nge-guide mereka siapa? Maksudnya kayak kita mau hunting kemana? Ya gitu kan. Sedangkan pas dia diajak, ayo Mas Augie kita pitching ke sini, meeting ke sini, gini. Nggak bisa, gue syuting. Nggak bisa gue gini, nggak bisa gue decking dan lain-lain. Nggak mungkin gitu loh. Karena dua-duanya ini menurut gue sebenarnya 50-50, thinker dan operasional ini. Fulfill dulu lah si operasional ini dulu. Sampai akhirnya lu perlahan-lahan lu bisa mulai lepas. Habis itu kan berarti load thinker lu lebih banyak. Tapi kan lu tetap butuh support dong untuk yang ngebantu thinker lu. Gitu. Ngerti. Ini ngaruh juga ke poin berikutnya sebenarnya. Yaitu adalah delegasi.
Sebenarnya ini nggak ada di poin yang barusan itu. Gue tambahin karena sebelum masuk ke delegasi ini pasti harus tahu dulu apa yang lo harus hire kan. Lo harus ngedelegasi itu sebenarnya bahasa gampangnya orang ngertinya itu kayak nyuruh kan sebenarnya. Tapi bukan sebenarnya. Salah. Gue mungkin kayak lebih kayak ngasih kepercayaan orang itu untuk ngerjain suatu tes gitu kan. Dan lo nggak micromanage itu gitu loh. Jadi di sini gue tulis bahwa semakin cepat lo bisa ngedelegate suatu tes, semakin cepat lo bisa grow. Ya kan. Kayak mungkin di titik hari ini Hansel itu nggak ngerjain tes sebanyak itu, tapi Creativera productivity-nya bener-bener banyak banget yang dikerjain at the same time gitu loh. Mungkin kayak hari ini ada berapa ya kita ngedit video hari ini ya? Mungkin kayak ada 4 PC full ngedit video semua kan? Nggak mungkin kan lu tangan lu full gitu loh. Itu the art of delegation sih. Jadi emang lu harus delegate gitu. Pertanyaan gue ke lu adalah kenapa delegasi itu sepenting itu Sel untuk bisa ngegrow ini company supaya bisa running semi otomatis lah. Dan yang paling penting outputnya bisa berkali-kali lipat dibandingkan kayak Hansel nih sendirian. Kalau lu udah bisa delegate itu sebenarnya, lu jadi bisa fokus ke another thing lagi menurut gua. Iya itu poinnya, iya bener. Jadi lu bisa lebih fokus ke, bilang lah kalau kita udah bisa delegate tadi, balik ke yang tadi gitu ya, kita delegate untuk dari sisi operasional, thinker gitu ya. Gue malu lebih bisa hunting lagi. Karena kalau kita masih ketarik ke situ lagi, ya nggak bisa. Cuman ya pesan gue adalah lu jangan, kalau dari gue ya, pembelajaran gue jangan pernah 100% delegate. Oke, jangan pernah 100%. Iya, kalau dari gue. Kenapa? Karena kalau lu 100, karena gue udah pernah coba 100% delegate. Gitu, 100% delegate semuanya. Tapi mungkin itu kesalahan gue gak terlalu ngecek lagi. Kayak gitu. Maksudnya gue udah langsung percaya 100% lah. Kontrolnya zero lah. Ya. Itu seringkali malah jadi backfire ke lu sendiri gitu loh. Dalam arti ya lu udah nggak tahu nih progresnya sampai mana, lu udah nggak tahu nih update-nya apa dan lain-lain kayak gitu. Dan yang kedua adalah delegate memang terhadap orang yang beneran bisa dipercaya dan memang capable untuk ngerjain itu. Yes, gue setuju sama itu sih. Poin dari delegasi ini adalah sebenarnya perpanjangan tangan kan. Jadi kayak dalam lu nggak bisa nge-multiple waktu lu kan, lu nggak bisa beli waktu lu gitu loh. Tapi lu bisa ngebeli banyak banget tangan-tangan tim segala macam. Jadi di waktu yang kita nggak bisa tambahin di dunia ini. Karena contohnya gini, yang gue meeting Jumat lalu, yang habis itu gue di jalan gue telepon lu, itu akhirnya gue tuh baru sadar, gue feel blessed banget karena gue ikut meeting itu. Oke, meeting yang di Kuningan. Oke. Yang lu kan lagi handle post pro kan? Iya. Oh iya, gue tahu. Iya. Yang gue langsung bilang nanti kita telepon deh, gue bilang kayak gitu. Iya. Karena menurut gue kalau gue nggak ada di situ, gue nggak tahu exactly the project itu sebenarnya kondisinya seperti apa. Iya, benar. Itu satu. Yang kedua, solving problemnya jujur itu kayaknya emang udah harus gue dan lu yang turun. Untuk tahu itu. Makanya pas kemarin gue langsung di grup kita Bizdev kan langsung ngomong udah gak apa-apa sama gue aja. Gue bilang gitu. Toh juga emang gue lagi agak lumayan lowong, gue bisa kayak gitu. Dan ternyata gue tahu tuh di situ gue kayak lag-nya di sini. Begini gitu loh. Kenapa? Karena gue tahu juga in that condition project manager kita juga lagi full. Pasti gimana sih lu kayak orang lagi full akan solving problemnya nggak akan sebagus itu menurut gue. Nggak maksimal. Nggak akan maksimal kayak gitu. Jadi pas kemarin gue pulang, walaupun ini project gue udah delegate ke dia sebenarnya, dia dan beberapa tim lainnya kayak gitu. Cuman nggak apa-apa deh, pas itu gue ikut aja deh gitu. Ya berarti lebih ke kontrol ya. Delegate jangan kayak zero control juga. Gue setuju sih. Gue setuju banget sama itu karena nggak mungkin dilepas nol banget gitu loh. Even kayak CEO dari sebuah company juga masih diatur sama shareholders ya kan. Betul. Kayak gitu. Kita pun juga pernah kan apalah ada ini segala macam tapi dikontrol juga. Tapi fun fact kenapa gue soal delegate ya. Gue tuh belajar banget juga. Jadi bokap gue kan juga usaha sendiri ya. Yoi. Bokap gue tuh orang tersulit untuk delegate. Orang tersulit? Iya. Oke. Maksudnya gue tuh sampai kayak gila lu udah kemarin sampai umur 58, 60 gitu ya. Lu tender masih lu. Oh iya. Sampai gue di pikiran gue kayak gue gak mau kayak gitu. Iya. Ya, jadi pembelajaran gue adalah gue gak mau kayak gitu karena dia sangat sulit untuk percaya sama orang dan untuk delegate kerjaan itu gitu. Walaupun sebenarnya sukses ya. Sukses. Cuman jadi waktunya habis. Waktunya habis. Karena gue mikir kayak gila, lu di umur segitu kayaknya lu udah build bisnis ini puluhan tahun. Iya. Kayak udah harusnya bisa lu automatically deh. Iya gitu. Bener. Gak ada leverage sama sekali. Ya gue ngerti. Oke, itu tentang delegasi sih. Iya. Itu perlu lu pelajarin dan even hingga hari ini juga gue masih pelajarin sih delegate. Karena kan kita bukan company yang orangnya ribuan gitu. Atau ini secara tidak langsung
dan tidak kita sengaja juga. Sekarang kayak soal kayak decking atau creativity gitu lebih ke lu. Oke. Iya, maksudnya kayak sekarang operasional, production atau kayak nge-quote gitu-gitu. Dulu nge-quote kita kayak ngerjain bisa berdua gitu. Benar. Sekarang lu udah percaya sama gue atau enggak, dulu aja gue udah buat, gue kirim ke lu. Iya. Semua quote. Iya. Sekarang cuma jujur quote penting-penting doang gue kayak, atau enggak gue kayak ada keraguan di gue. Betul. Gue baru kayak, menurut lu gimana? Bener. Kemahalan nggak atau kemurahan nggak atau enggak gue udah miss di mana atau gimana kayak gitu kan. Tapi ya cek aja di chat pribadi kita, paling yang gue taruh, yang gue nanya sama lo udah sisa dikit banget. Iya benar sih. Itu contoh nyata sih kayaknya. Makin kesini makin trust aja, makin delegate aja. Gitu. Ngerti. Gue setuju 100% sama itu. Oke, itu untuk delegasi ya. Yang nextnya itu lebih ke agak sedikit balik yang visibility tadi sebenarnya Sal. Oke. Cuman agak lebih dalam dikit dan terus terang aja ya. Nggak semua orang bisa sejujurnya. Nggak semua orang bisa dan semua orang mau. Yaitu adalah nge-build authority. Iya. Authority itu adalah dimana lu tuh someone yang lumayan di look up to lah di industri lu gitu-gitu dan emang gak buat semua orang kan gitu. Kenapa itu ngaruh sekali? Karena ketika lu punya authority di industri itu akan ada bias dimana kayak gue mau sama dia deh karena Hanselnya, karena Augie-nya, bukan karena portfolio gitu-gitu gitu loh. Dan salah satu caranya adalah untuk nunjukin lu tuh siapa, behind the company itu orangnya kayak gimana. Sehingga orang bisa ngelihat tuh kayak Creative Era ini bukan cuman pernah ngerjain A, B, C, D, E, F, G. Tapi ternyata orang di baliknya atau yang nge-manage tuh ya ini misalkan. Terus kayak timnya siapa ini misalkan gitu kan. Kita buka transparan sehingga ketika jelek ya kelihatan jelek. Ketika bagus ya kelihatan bagus. Gitu sih so. Lu gini deh kayak beberapa kompetitor dari dulu gitu ya. Rata-rata yang maju banget pasti yang punya authority kan. Antara foundernya terkenal atau kayak. Betul. Gitu-gitu kan. Jarang banget yang bener-bener gak ada sosok di baliknya. Ada tapi jarang banget yang gede gitu loh. Karena lucunya awalnya gue dan Augie itu tidak mau tampil. Oh banget? Iya. Banget. Jadi sampai aja kita tuh ngomong ke anak-anak kita ya dulu yang awal-awal. Kalau klien nanya ini punya siapa, bilang Hansel Augie itu juga kerja di situ. Sumpah demi apapun, iya. Iya kan, dulu kayak gitu kan. Tapi mungkin tuh karena dulu itu salah satu reasonnya yang karena umur kita masih cukup muda. Sedangkan kompetitor kita aja, saingan kita aja tuh udah jauh lebih tua dari kita. Jauh. Jadi gak mau ini aja sih. Awalnya tuh cuma karena gak mau klien atau brand tuh nganggep, nih agensi masih bocah banget. Iya. Kayak gitu, lebih ke situ awalnya. Tapi sekarang lu udah mulai menyadari bahwa yang penting banget authority itu kan. Dan gue rasa ada ini Sel. Gue rasa ada hikmahnya Sel. Kenapa gue dan lu baru muncul belakangan ini. Gue ngerasa ada hikmahnya. Karena 5 tahun yang lalu pengetahuan kita juga gak kayak sekarang. Iya sih. Iya kan? 5 tahun lalu itu bego banget. Iya, dan 5 tahun yang lalu lu masih gendut. Gitu. Wah iya betul. Iya kan, dan gue juga masih gendut. Nah sekarang udah kurus di berdua, jadi baru sekarang. Berat gue masih 3 digit. Kayak gitu, tapi terus terang. Karena kalau misalkan kita bikin Insights Podcast 5 tahun yang lalu, apa yang kita share gak akan bisa se-valuable hari ini. Betul. Kayak gitu kan, gak pernah rugi-rugi gede, gak ada yang bisa kita ceritain karena ya masih early stage gitu loh. Sekarang masih early stage tapi kayak udah banyak cerita yang bisa kita ceritain gitu loh. Setelah berapa lama tuh udah banyak lah. Kayak gitu. Jadi build authority mau gak mau, mungkin apalagi kayak ketika lu first generation ya, lu bukan turunan siapa segala macam ya, lu harus mau sih untuk tampil. Menurut gue itu benefitnya gokil banget. Kayak gitu. Even sekarang, besok Creative Era sekarang juga diundang ke... Itu juga gara-gara pasti ada authority-nya kan gitu. BTW tadi sensor. Tadi bukan lu bilang gak boleh ngomong itu? Iya makanya gue sensor. Kayak gitu kan. Jadi apa namanya, gara-gara ada authority itu kan. Iya. Kayak gitu-gitu. Nah terus yang berikutnya adalah, ini balik lagi ke tim nih. Gue gak tahu kenapa gue bikin listnya balik mundur ya. Karena kan ya ini aja lah, random gitu ya. Gue belajar gini selain tentang manajemen sih lebih tepatnya. Ketika lu punya tim yang nge-follow order tuh blindly ya kayak gini ya, oke mas gini, itu tuh akan sangat sulit banget untuk bisa grow gitu. Karena semua tuh komandonya di lu gitu loh. Jadi lu harus punya apa ya, tim yang bisa ngasih lu suggestions. Ngerti gak maksudnya? Jadi kayak sesimpel kayak misalkan bikin podcast kayak gini gitu ya. Kayak gue mau ada podcast 2 channel kayak gini segala macam, tapi kayak dari segi lighting, dari segi props, dari segi audio itu tuh udah ada expertise gitu loh dan nggak perlu order lu. Kayak gitu loh. Itu membuat kapasitas lu untuk order something lebih dikit lah. Lebih dikit. Iya kayak gitu.
Gue rasa yang ini kita tipis aja ya. Karena kan ini yang ngaruh nih, yang Tinker sama yang Doer mirip banget sama yang sebelumnya. Gitu, jadi udah dibahas tadi gitu loh. Gue langsung yang nextnya aja. Ini berarti kalau di list nomor 8 ya. Ini lumayan mirip yang Authority tadi. Jadi di dalam usaha itu apalagi di creative business ya. Robby pernah bilang kayak kreatifnya tuh orangnya nggak gatekeeping ya. Karena banyak masa players yang gatekeeping. Jadi kayak merasa wah susah loh di industri kreatif tuh. Lu jelasin dulu gatekeeping apa. Jadi gini sih kayak lu tau gak sih kayak misalkan ada ruangan. Terus di depannya tuh kayak ada bodyguard gitu. Lu mau masuk kayak lu siapa lu gitu loh. Mana ID lu. Ngerti gak sih? Jadi kayak mempersulit untuk orang tuh masuk ke dalam ruangan itu. Ruangan ini adalah ya kreatif industri gitu loh. Cuman gua sama lu kan kayak kebalikannya justru kan. Malah ngasih clarity, ayo guys kita bisa gitu. Ayo gitu loh. Emang kadang-kadang pahit tapi lu bisa kok gitu kan. Enggak yang kayak lu mah gak bisa bro, udahlah lu junior gitu kan. Nggak kayak gitu, karena kita lumayan ngerasa gitu kan dari dulu kayak mau masuk kayak circle mana tuh harus temannya siapa dulu. Nggak bisa no one gitu loh. Kelihatan eksklusif lah. Eksklusif, jadi kayak oke, gue akan buktikan ini bisa bootstrap. Kayak gitu loh, lu no one tapi lu bisa kayak gitu kan. Makanya gue pengen kayak encourage buat orang-orang kayak walaupun ini ekosistem yang gak fair, ya lu harus bisa cukup hard work untuk bisa sampai ke top kayak gitu sih. Karena beberapa brand atau kita pernah pitching segala macam dan dia pilih kompetitor gara-gara sesimpel lebih terkenal aja. Gitu loh. Karena mereka kan mikirnya juga ketika sama yang lebih terkenal tanpa secara langsung brand itu kan kena exposure juga. Itu bener banget. Jadi kayak mungkin kayak gue misalnya kerja di suatu brand gitu ya. Gue pasti pengen dong kerja sama lu nih karena lu udah terkenal, orang-orangnya kredibel. Ada kebanggaan tersendiri kan gue nge-hire lu ketimbang siapa nih kreatifnya gue gak kenal. Betul. Itu yang kita rasakan beberapa tahun lalu kan. Gitu sih. Karena gue tahu ini unfair landscape-nya jadi ya udah gue harus strive itu. Kayak gitu sih. Ini buat semua creative workers itu fakta kenyataannya sih bahwa nggak fair landscape-nya. Apalagi kalau misalkan lu di luar radar ya, di luar. Sulit sih. Iya kayak misalkan di luar Jakarta atau kota besar. Sulit tapi bisa kok. Kayak gitu sih. Dan mungkin dari pengalaman gue juga nggak semuanya tuh kayak senioritas yang gatekeeping. Ada yang baik-baik juga. Tapi some ya gatekeeping. Itu yang nomor 8 ya. Nah itu lumayan panjang tuh ngobrolannya. Gue juga sebenarnya kayak kadang-kadang dulu kicap sih gue kayak wah ini industri gimana ya, boleh nggak ya gue numpang masuk ke sini nih gitu kan, no one, nggak ada koneksi, tapi ternyata bisa-bisa aja kok gitu. Oke, satu sebelum terakhir nomor 9 ini ngaruh banget untuk lu bisa nge-skill, mirip sama yang better clients, cuman ini agak ke pricing. Faktanya adalah akan selalu ada kompetitor lu yang nge-charge apa yang lu lakuin itu 2 kali lipat dari lu, bahkan 10 kali lipat. Fun fact waktu kita kerjain suatu brand apa gue lupa deh. Pokoknya kita kalau gak salah bikin animasi apa gitu, lupa juga gue. Video apa gitu ya. Dan kita tuh gak masuk. Gue juga bingung kenapa gitu kan. Oke lah. Tapi kebetulan gue kenal sama IO-nya yang ngurusin itu. Dan IO-nya itu kan namanya IO kan pasti dia ngurusin semua vendor dong. Dia bilang, Gi ini yang masuk bukan lu jadinya si dia gitu kan. Oh gitu kan. Oke. Dia nge-charge segini Gi. Lu ngecas berapa kemarin, kemahalan kali gitu kan. Pas gue lihat, bos, ini bener-bener 10 kali lipat daripada yang gue charge. Gue sampai mikir kayak, ini ada uang titipan apa gimana? Masa kayak mahal banget sumpah. Gue inget sih itu. Inget kan momen itu. Jadi gue ngerasa kayak kerjaannya percis tapi dia bisa masuk dengan budget 10 kali lipat. Menurut gue tuh gila. Seabu-abu itu harganya kan. Nah tapi gue telah kenapa sih kok akhirnya nih vendor ini bisa dipilih sama si perusahaan ini, gila banget. Sedangkan kita ngesapin harga 10 kali lebih murah, gak dipilih. Ya bener, gara-gara authority-nya. Gara-gara dia lebih dikenal. Dan gara-gara mungkin ownernya someone segala macam. Gue gak tahu ada hal-hal ilegal di balik itu, gue gak tahu ya. Karena terlalu spreadnya obvious banget gedenya. Tapi gue yakin pasti karena emang si brandnya juga. Gitu sih. Jadi sekarang juga kita kalau mau ngedouble atau mau ke triple 10x price kita udah susah banget untuk kayak kita nggak ada brandnya. Betul. Nggak bisa. Gitu sih. Ini mirip yang ini ya, yang naikin demand ya. Karena gini, simpelnya supply demand kan kayak misalkan semakin banyak permintaan keluarnya,
normalnya kalau supply lu stay, Iya. harga lu bakal naik kan. Kayak pasti gitu. naik. Itu sih sebenarnya. Kayak gitu. Ya kalau yang kejadian itu tuh ini sih lebih ke menurut gue juga memang yang pertama sih yang kalau yang paling kelihatan ya pas itu ya portofolio mereka memang lebih kuat. Iya itu satu ada. Ya, dan pengalaman mereka jam terbang mereka lebih tinggi lah. Iya. Mungkin gue tuh sempat mikir pas itu kayak oh mungkin dari sisi mereka mereka tahu kita bisa ngerjain tapi mungkin dengan si 10 kali lipat ini semua akan lebih smooth. Iya. Gitu. Jadi ya itu yang mereka ambil walaupun nggak tahu ya di dalamnya seperti apa. Benar. Ya berarti kan ada something yang mereka tahu kita nggak tahu. Iya. Bisa jadi sales teamnya jago, bisa jadi apa ya. Tapi ini banyak faktor. Tapi poin dari nomor 9 ini adalah intinya adalah lu charge berapapun itu di sebelah ada yang charge 2 kali lipat itu gitu. Betul. Lu harus figure out gimana caranya untuk bisa dapetin itu. Iya. Karena lu nggak bisa asal kan kadang-kadang ada yang kalau dilihat di YouTube tuh, gue sering lihat kan double your price, double your rate, lu worth segini nggak sampah gila, lu siapa gila naikin harga juga emangnya Nggak gitu sih caranya. iya nggak gitu ya kabur lah. Ini sekarang kalau naikin harga juga kayak hilang semua nggak bisa. Harus ada hal yang lu ubah gitu loh. Oke, itu yang nomor 9 ya. Ini adalah poin nomor terakhir dan terus terang ini baru terjadi minggu ini. Makanya gue langsung masukin. Yaitu adalah ketika lu mau scale sesuatu, scale bisnis lu terutama, klien lo itu nggak boleh ngerasain internal problem. Jadi lu harus bisa nge-package service lu itu ke brand yang lu kerjain atau klien yang lu kerjain itu se-smooth mungkin sampai kalau ada problem di internal mereka nggak boleh ngerasain. Mereka nggak boleh ngerasain, mereka nggak boleh tahu. Mereka nggak boleh tahu. Walaupun tuh sepahit apapun. Iya. Kemarin yang kita teleponan dimarah maki-maki, akhirnya gue ngaku kan. Lu denger kan gue ngaku kita ada shortage di designer. Dan mereka akhirnya kayak oh that's why kalian lemot. Ya iyalah orang desainer kurang, terus nge-hire desainer gak secepat itu nyari yang bagus. Jadi ada shortage di mana kita jadi telat seminggu 2 minggu tuh. Nah gue ngaku tuh akhirnya kita ada masalah ini, nah itu sebenarnya gak boleh. Salah gue juga, harusnya lebih cepat tuh kita. Kayak gitu sih. Jadi kita harus bisa memposisikan diri di klien, jangan sampai masalah yang ada di internal ke bawah sama mereka. Atau yang kemarin deh yang kita ada freelancers dari luar kota. Dari Pulau Dewata. Yang hilang. Iya dari Pulau Dewata. Itu ya sebenarnya kalau dari gue sebisa mungkin lah menurut gue ya memang ya karena kita sebagai vendor kali ya. Iya. Kita sebagai vendor ya akan lebih banyak terima pahitnya. Pasti. Ya. Jadi ya sampai sekarang pun kita juga masih belajar gimana caranya klien itu tahu indahnya aja kok. Iya betul. Karena itu yang bikin mereka balik kan. Iya. Kayak mereka happy, mereka seneng. At the end kayak kita pernah bilang kan, lebih susah cari klien baru. Iya. Gitu. Bener. Lebih susah cari klien baru. Mendingan mereka udah masuk, mendingan mereka yang recall lo lagi. Iya. Gitu. Betul. Jadi daripada nyari-nyari lagi mendingan yang udah ada aja. Karena itu compound semua. Gue rasa itu ya buat episode kali ini ya. Yes. Ya, Udah berapa menit nih? Hampir sejam gue rasa. Gue harus cabut soalnya. Kayak biasa gue mau sholat tarawih. Sama. Di rumah. Gue mau support dia sholat tarawih. Iya, gue beneran ini kesana kayak bercanda gara-gara masuk ketawa. Jadi kesana gue kayak gimana sih? Yaudah ya, kalau itu selamat buka puasa dan selamat berbuka dan selamat menunaikan ibadah puasanya. Iya, dan selamat sahur. Sahur juga. Ini bisa jadi teman sahur ya? Bisa teman sahur, teman commute, teman apapun. Iya, lagi dengerin tiba-tiba imsak. Iya. Ya udah. Oke, terima kasih semuanya. Oke, bye-bye.